kasih bangsa kita. Puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan, jalanmu tak terselami, hikmatmu ajaib, karya keselamatanmu yang engkau rencanakan membuat kami begitu kagum betapa kasih Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan diskusikan firman Tuhan. Roh Kudus, berkati kami semuanya, biarlah
biarlah kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga Roh Kudus Engkau menerangi firman-Mu, hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gimana Tio hari ini Tio? Baik aja. Baik aja ya. Lambat. Oke. Hari ini kita mau bahas sebuah topik apa sih yang menumbuhkan iman kita sehingga dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam situasi yang kadang-kala tidak baik, tapi iman kita makin tumbuh. Ya, kita buka di dalam Galatia pasal 5 ya. Galatia 5 ayat 6. Bapak sangat diberkati oleh ayat ini dan Bapak ingin membagikannya kepada kita semua. Kita diskusikan sama-sama ya. Galatia pasalnya yang kelima. Yang itu matanya nih. Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. 6. Yuk, saya Timi baca dulu. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya, ayat ini bicara mengenai sesuatu yang lahiriah, ya, kegiatan seperti bersunat atau tidak bersunat itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana iman yang bekerja oleh kasih. Coba dengarin kalimat ini, ditulis oleh firman Tuhan. Iman yang bekerja oleh kasih, atau kasihlah yang mengakibatkan iman kita bekerja. Ya dong? Ya. Nah, kita mau lihat sepertinya gambarannya ini gimana sih nangkepnya gitu ya. Misalnya begini, jika kita sulit mempercayai kebaikan Tuhan, jika kita sulit untuk mempercayai janji firman Tuhan, ya, atau berjuang keras atau struggle, maka yang dicek adalah apakah kasih Allah ada dalam diri kita, atau apakah kasih Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Kenapa? Karena ayatnya kan bilang iman bekerja oleh kasih. Contohnya maksudnya gimana? Hari-hari ini kan kita banyak, mungkin bukan hari-hari ini saja. Misalnya begini, waktu kita doa, kita menunggu jawaban doa. Kalau kamu menunggu jawaban doa gimana? Kamu doa nih sama Tuhan, Tuhan tentang sesuatu ya, itu juga doa gitu ya. Tuhan kok belum dijawab juga, Tuhan kok belum ada jawabannya juga. Gimana waktu kamu menunggu jawaban Tuhan? Realitanya, perasaan kamu sehari-harinya gimana? Pasti bertanya-tanya terus. Bertanya-tanya terus. Bertanya-tanya apa? Tentang jawaban doa atau bertanya-tanya tentang kebaikan Tuhan? Bertanya-tanya tentang kapan jawaban doa. Kapan jawaban doa? Kapan Tuhan jawab ya? Bukan bertanya-tanya tentang apakah Tuhan masih baik. Iya, bukan. Bukan itu. Tapi bertanya-tanya kapan Tuhan jawab. Jawab. Kalau Tuhan Meti, jawab nggak ya gitu. Tuhan jawab nggak ya? Oke. Kalau Meti gimana? Ya sabar aja tunggu jawabannya, nanti Tuhan jawab. Sabar aja.
Wah, luar biasa nih Sabar aja. Matthew. Kalau Sabar aja. kalau udah Lama. lama berbulan-bulan bertahun-tahun gak dia jawab, gimana kamu rasanya? Lupain aja, ganti lagi. Nggak dilupain, tapi sabar aja tunggu Oh jawaban. gitu, oh iya. Puji Tuhan ya. Sabar. Sabar ya. Nah, biasanya jadi terbagi dua gitu loh. Ketika orang menunggu jawaban Tuhan. Ya dia doa. Ini orang Kristen ya. Nah, rajin ke gereja tiap minggu ya. Kalau sekarang kita online ya, orang gereja. Itu situasi sekarang. Lalu dia berdoa gitu. Nah, ketika dia berdoa, ada masa menunggu jawaban doa. Orang jadi terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang kasih Tuhannya tidak bertumbuh, maka dia akan bertanya seperti renungan kita kemarin, Tuhan udah lupa kali ya mas aku ya, ya kan? Atau Tuhan, apakah Tuhan baik? Apakah Tuhan masih menjawab doa? Jadi kalau nggak dijawab tuh Kalau nggak dijawab, gimana? timbul pemikiran seperti itu. Timbul pemikiran tentang Tuhan kan, tentang sifat Tuhan dan sebagainya. Kalau Timi kan dia menunggu jawabannya. Dia tidak bertanya-tanya, tidak meragukan tentang pribadi Tuhannya. Tapi ada sekelompok orang yang akhirnya dia meragukan gitu. Imannya, oh bisa-bisa itu udah gawat sekali itu kalau Tuhan ada apa enggak sih? Itu udah istilahnya Kalau itu ada udah kenapa tidak jadi dijawab? jawab. Makanya, gitu. Ya kan? Nah itu orang yang imannya tidak bertumbuh. Nah orang yang kasih Tuhan di dalam diri dia tidak bertumbuh sehingga imannya meragukan tentang sifat Tuhan, meragukan tentang pribadi Tuhan, ya kan? Menyalahkan Tuhan, ya kan? Ada nggak orang Kristen yang begitu? Banyak. Hah? Ya kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan dari perenungan keluarga kami, ya mungkin ya itu berbalik pada Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Tetapi ada orang yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Nah, orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan ini, karena sekali lagi yang menggerakkan iman itu apa tadi? Kasih, ya, kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Nah, ketika kasih Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita, sama-sama menunggu jawaban dari Tuhan, jawaban doa, menunggu sesuatu ya, misalnya kesembuhan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah saya. Nah teman-teman mungkin ada yang sekali lagi kami terus berdoa supaya saudara dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tapi mungkin lagi bergumul sekarang, lagi proses kesembuhannya itu. Nah ketika dia bergumul begitu, Timi, Matthew dan Mama juga, dan Papa juga tentunya, maka yang dia pikirkan adalah kalau waktu menunggu, mungkin ada jawaban Tuhan yang lebih baik daripada yang saya doakan. Lihat ini, dia tidak menyerang sifat Tuhan, dia tidak menyerang pribadi Tuhan, tapi dia bilang, aduh Tuhan, pasti ada yang lebih baik, Pasti ya, Tuhan sediakan yang lebih baik gitu. Tapi kadang-kala mungkin juga kalau orang bertumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan, maka dia berkata, kenapa jawaban ini belum ada? Mungkin ada sesuatu yang harus saya ubah. Introspeksi diri. Mungkin Tuhan lagi membentuk karakter saya, sehingga ketika jawaban Tuhan doa itu jadi pas dengan karakter yang sudah terbentuk dalam hidup kita, ya kan? Jadi pas gitu. Jadi orang yang kasihnya bertumbuh di dalam Tuhan, ketika menunggu jawaban Tuhan, dia tidak meragukan Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi bilang, kasih itu yang menggerakkan iman. Iman itu digerakkan oleh kasih. Ya, iman itu digerakkan oleh kasih. Jadi dari salah contoh mengenai menunggu jawaban doa aja, langsung kita bisa tahu, ya, kalau orang yang bertumbuh dalam kasihnya Tuhan, maka dia tidak menyerang pribadi Tuhan, dia tidak meragukan pribadi Tuhan, tapi dia akan berkata, oh jawaban Tuhan lebih baik daripada yang dari saya doakan. Oh mungkin ada pembentukan karakter yang harus saya bentuk, yang
harus Tuhan bentuk dalam hidup saya, sehingga ketika jawaban doa itu cocok dengan karakter saya. Itu juga bisa jadi ukuran kasih kita ya, mengukur kasih kita kepada Tuhan. Iya. Kita tidak menyerang pribadi Tuhan. Iya betul. Ada seseorang berkata begini, dan dia juga dari ayat firman Tuhan, bahwa ukuran kasih Tuhan itu, jadi seberapa besar kasih Tuhan kita bertumbuh, adalah seberapa banyak dia menyatakan dirinya untuk kita ketahui. Ini kalimat dalam sekali. Ya. Jadi seberapa besar kasih Tuhan itu ukurannya adalah seberapa banyak dia mau pribadinya kita kenal. Ya kan? Pribadinya yang kenal. Nah, sebelumnya supaya sampai ke situ, ya, supaya sampai ke situ kan berarti kasih Tuhan kan harus ada dalam diri kita. Harus ada dulu. Ya, harus ada dulu dong dalam diri kita. Kalau ada gimana caranya bisa? Gimana caranya, Tim? Menurut kamu, Matthew, supaya kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita sebelum kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Gimana caranya? Supaya kasih Tuhan itu ada. Ada di dalam hidup kita. Berarti kita harus ngapain? mengundang Tuhan kan dalam hidup kita. Menerima Tuhan. Ya, coba Tim baca ayat yang paling terkenal, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ayat ini sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Stop. Sekali lagi baca. Karena Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. jadi dia nawarin kasihnya ya. Terus lanjutin. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, supaya kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka Tuhan menawarkan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ditawarin. Jadi ya, caranya bagaimana kita menerima kasih Tuhan? Dengan menerima Yesus. Respon kita menerima Kasih Tuhan itu dengan cara mengaruniakan Yesus untuk mati jadi tebusan dosa kita. Nah, ketika kita menerima Yesus, maka kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Oke? Maka kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, jikalau banyak di antara kita yang merasa bahwa hidup itu penuh ketakutan, hidup itu penuh kekhawatiran. Ingatlah firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Konteks ayat ini adalah tentang penghakiman. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau orang yang sudah menerima kasih Tuhan, menerima Yesus, maka ketika waktu penghakiman itu dia nggak takut. Ya. karena sudah ada jaminan keselamatan. Yes, dan juga karena kasih Tuhan sudah ada dalam dirinya. Iya. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau persoalan hidup dan mati saja kita nggak ada takut gitu, istilahnya penghakiman. Apalagi masalah sehari-hari. Yes. Ya, masalah sehari-hari. Kenapa? Karena di saat kita berada dalam penghakiman pun, karena kita sudah ada di dalam kasih Tuhan, kita menghadap pengadilan Kristus, tidak ada ketakutan bagi orang yang ada di dalam kasih Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia mengalami, dia yakin bahwa dia sudah menerima kasih Tuhan, dia sudah menerima Yesus, maka yang dia terima adalah bukan penghukuman, tetapi hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Tapi tidak boleh berhenti di situ, yang Mama tadi bilang. Kasih Tuhan itu makin harus bertumbuh. Ya.
Kasih Tuhan itu harus makin Bertumbuh. bertumbuh. Nah, caranya adalah seperti firman Tuhan bilang tadi, bahwa kasih Tuhan, ukurannya ya, ukuran kasih Tuhan dengan kita mengenal Dia, jalannya sama naik. Ya. Ukuran dari kasih Allah kepada kita adalah seberapa besar Dia menyatakan tentang pribadinya kepada kita. Ya, seberapa besar Dia menyatakan tentang pribadinya kepada kita. Yuk coba baca sebuah ayat yang terakhir, ya, yang Papa ini pikir sangat menarik. Ya. Yohanes 17 ayat 3, nah itu baca yang kencang. Nah itunya apa namanya? Terlalu mama deh. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 17 ayat 3. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yes. Ya. Amin. Jadi semakin kita, firman Tuhan bilang hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus, mengenal Allah, sehingga satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Lalu dikatakan Mengenal Yesus Kristus dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. yang telah Engkau utus. Jadi sekali lagi, satu yang pertama, bagaimana cara kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita? Kita menerima tawaran kasih Tuhan, di mana kasih Bapa itu begitu besar dengan mengaruniakan Yesus, dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita terima kasihnya, maka kasih Tuhan tinggal dalam kita. Bagaimana supaya bertumbuh? Dengan cara kita makin mengenal Dia. Karena kalau kita makin mengenal Dia, ketika kita nunggu jawaban Tuhan, kita tidak akan menyerang pribadi Tuhan. Kita tidak akan menyerang sifat-sifat Tuhan. Ya, kita tidak meragukan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Dia bagi kita. Jadi makin mengenal Dia, kasih makin mengenal. Caranya bertumbuh dengan kasih mengenal. Nah, ketika kasih Tuhan itu dalam hidup kita dan kasih kita kepada Tuhan makin bertumbuh, dampaknya adalah iman kita makin bertumbuh juga. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kasih itu menggerakkan iman. Yes. Ya, kasih itu menggerakkan Iman. Puji Tuhan. Takkan pujian tadi ya. Biar aja. Kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Tak terludalah untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal adalah mengenali Allah yang benar dan satu-satunya, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kasih Tuhan dalam hidup kami makin bertumbuh, kami makin mengenal Tuhan. Dan ketika dunia ini berubah, ketika dunia ini diserang oleh COVID-19 sekalipun, kami tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus sudah datang, sudah mati di kayu salib, kematiannya sudah mematikan kematian, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Bapak, jikalau ada para pemirsa yang menonton, mendengar renungan hari ini, Tuhan rawat mereka. Jikalau mereka penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, biarlah kasih Tuhan diterima oleh mereka. Tawaran kasih Allah yang begitu besar dengan mengaruniakan Yesus boleh diterima. Mereka boleh menyambut kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, sekali lagi kami mendengar banyak kesaksian orang-orang yang sudah disembuhkan dari COVID-19, dan mereka mengalami Tuhan luar biasa. Ketika mereka terus, iman mereka kuat, kasih mereka kepada Tuhan bertumbuh, iman mereka diangkat, dibangkitkan, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka bukan saja disembuhkan oleh Tuhan, tapi mereka juga Tuhan tolong untuk jadi berkat bagi orang-orang yang mengalami sakit. Bapak, kami berdoa supaya kesembuhan Tuhan melawat, melanda rumah sakit, orang-orang yang mengalami sakit di sana, sehingga dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang kami takutkan ketika kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati para medis, dokter, gugus tugas, aparat keamanan, dan juga Engkau yang memberkati mereka, jauhkan mereka dari terpapar virus, sehingga mereka sehat, mereka dipakai Tuhan bekerja luar biasa. Diberkatilah pemerintah kami dengan gugus tugasnya, dipakai Tuhan, sehingga wabah ini segera berhenti dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.
Haleluya, puji Tuhan. Amin.